Yo, ketemu lagi dengan saya Hilman Nuha di channel Hilman Nuha. Jadi sebelumnya nama channelnya Nuha NFBS, tapi saya ganti jadi nama saya sendiri Hilman Nuha ya. Nah, di sini kita tetap akan melanjutkan yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemarin kita membahas tentang konsep sudut dalam dan luar lingkaran. Tapi kita belum membahas bagaimana cara mengerjakan atau cara menerapkannya dalam soal. Oke? Nah, saya ulang sedikit tentang apa sih sudut dalam lingkaran itu. Jadi ada sebuah titik sudut nih, ada sebuah titik sudut, dia berada di dalam lingkaran. Tapi titik sudut ini, sudutnya, dia bukan termasuk sudut pusat ataupun bukan juga termasuk sudut keliling. Ya, yang dimana konsep sudut dalam lingkaran ini rumusnya adalah sudut pusat 1 tambah sudut pusat 2 dibagi 2. Sudut pusatnya yang mana? Sudut pusatnya yang ini nih, yang di hadapannya. Nah, ini di hadapan ini nih, yang ini. Oke? Yang ini sudut pusat yang pertamanya. Lalu sudut pusat yang keduanya mana? Oke, kita buat sudut pusat yang keduanya. Jadi dia perpanjangan dari sini nih. Tapi menuju kaki yang di sini. Dari titik sudutnya ya. Nah, ini sudut dalamnya. Sudut pusat yang keduanya ya. Jadi ada dua, sudut pusat yang pertama sama sudut pusat yang kedua. Sudut pusat yang pertamanya itu adalah X. Ya. Supu satunya itu adalah X. Ya kan? Lalu supu duanya itu apa? Coba kita lihat. Karena ini sudut kelilingnya, ya enggak? Lalu sudut pusatnya yang ini, ya kan? Berarti dua kalinya dong. Berarti 2 dikali 25. Ya kan? Sama dengan 50 derajat. Nah, ini supu yang kedua. Lalu Z-nya yang mana? Z-nya yang ini nih. Nah, ini yang 75. Ya. Berarti Z-nya sama dengan 75. Kita langsung masukin rumusnya aja. Z sama dengan supu satunya itu adalah X tambah supu 2-nya itu ada 50 dibagi 2. Pindah ruas, Z-nya berapa? 75 ya? Berarti 75 dikali 2 sama dengan X tambah 50. 75 kali 2 berapa guys? 150 sama dengan X tambah 50. Berarti X-nya berapa? Yes, X-nya sama dengan 100 derajat. Nah, ini contoh yang pertama, bagaimana menerapkan sudut dalam lingkaran. Oke, kita cobain yang kedua ya. Jadi sebelum kita mulai mengerjakan ini, kita harus bikin dulu sudut pusatnya. Sudut pusat 1 mana, sudut pusat 2 mana. Kalau kita lihat nih, jadi titik sudut, garis sudutnya itu yang ini nih. Kita lihat sambil kerjaan nomor 2 ya. Nah, ini garisnya. Ya kan ya? Ini garisnya. Nah, bikin garis-garis sudut pusatnya. Ini kan udah ada ya BOC. Satu lagi harus kamu bikin, yang ini nih. Dari D ke O, ya kan? Dari A ke O, maka terbentuk sudut pusat yang pertama. Jadi, ini sudut pusat yang pertamanya. Ya. Ini yang pertama. AOD diketahui nggak? Oh, nggak. Yang diketahui apa? ABD. Oh, ABD yang ini nih. ABD. Aku bikin ya, sini. ABD. Nah, sip. ABD, ini, besarannya adalah 62 derajat. Dan ini merupakan sudut keliling dari AOD. Berarti supu satunya itu sama dengan 2 dikali 62. Kenapa 2 kali 62? Karena sudut pusat itu 2 kali dari sudut kelilingnya. Berarti 2 kali 62 sama dengan 124 derajat. Oke? Nah, lalu kita tentukan sekarang sudut pusat yang kedua, yaitu di sini nih. Ya. BOCO udah diketahui, supu 2-nya 36. Supu 2-nya sama dengan 36. Yang ditanyakan adalah AED. AED yang ini ya. AED yang ini adalah Z-nya ya. Tuh kan? Z-nya, sudut dalam. Jadi ini sudut dalam namanya. Ya, Z. Sudut dalam, oke? Jadi kita hitung pakai rumus aja langsung. Z sama dengan supu 1 tambah supu 2 dibagi 2. Langsung aja ya. Supu 1-nya itu adalah 124. Supu 2-nya adalah 36. Lalu dibagi 2. 124 tambah 36 sama dengan 160 bagi 2. Berarti Z-nya sama dengan 80 derajat. Oke. Nah, itu untuk soal nomor 12. Ya, kita lanjutkan yang selanjutnya. Dari konsep sudut dalam dan luar lingkaran, kita akan membahas yang selanjutnya adalah mengenai sudut luar lingkaran. Ya, sudut luar lingkaran itu berarti titik sudutnya itu ada di luar lingkaran nih. Ini titik sudutnya ada di luar lingkaran. Oke? Yang dimana rumusnya, kalau tadi sudut dalam lingkaran itu dijumlahkan antara dua sudut pusatnya, kalau sudut luar lingkaran
sudut pusatnya saling dikurang. Kalau tadi ditambah, kalau sudut luar lingkaran dikurang. Sudut pusat 1 kurang sudut pusat 2. Mana supu 1? Nah, ini. Yang ini supu 1. Supu 2 yang mana? Yang ini. Supu 2. Ya. Kamu harus bisa membedakan mana supu 1, mana supu 2. Oke? Langsung aja kita kerjain. Jadi yang ditanyakan adalah sudut BOD nih, yang ini nih. Sudut BOD di sini berapa? Sudut BOD di sini, dia punya sudut kelilingnya enggak? Ada nih sudut B, C, D. Kalau jadi gini nih. Sudut BOD itu kan supu ya. Supu 2 kan? Ya enggak? Yang dimana solingnya ini kan 2x ya. Berarti 2 dikali 2x. 2 kali 2x berapa? 4x. Oh, berarti supu 2-nya di sini adalah 4x. Ya enggak? Nah, sekarang tinggal pakai rumus sudut luar lingkaran aja, bahwa supu 1 kurang supu 2 dibagi 2 sama dengan Z. Z-nya yang mana ini? Titik sudut di luar lingkarannya itu Z. Ya. Langsung aja masukin Z. Z-nya itu, oke, kita masukin. Z sama dengan supu 1-nya 140 dikurang 4X dibagi 2. Z-nya 3X minus 10 ya. Ini 3X minus 10 sama dengan 2-nya pindah ke sini ya, dikali ya. Berarti nanti dikali 2. Ini kali 2. Karena 2-nya pindah ya ke sini ya. Jadi sama dengan 140 dikurang 4X. Semuanya kali 2, 6X min 20 sama dengan 140 min 4X. Ininya pindah ya, min 4X-nya. Jadi 6X plus 4X sama dengan 140 tambah 20. 10x sama dengan 160, berarti x sama dengan 16 derajat. Ya. Nah, lalu sudut BOD-nya berapa? Berarti sudut BOD-nya, karena sudut BOD 4x, berarti 4 dikali 16 sama dengan 64 derajat. Oke, jadi sudut BOD-nya besarnya adalah 64 derajat. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Nomor terakhir di pertemuan kita kali ini, nomor 14. Ya. Nomor 14, diketahui sudut PMR nih. PMR, oh ini sudut dalam. Ya, perbandingannya 5. Tulis aja gini. Berarti sudut PMR atau sudut dalam. Sudut PMR itu kita gunakan perbandingan ya. Sini aja deh. Sudut PMR sama dengan 5x. Ya. Sudut QTS itu sama dengan 3x. R, nih sudut PQR, ini harusnya sudut POR ya, bukan Q ya. Jadi ini sudut POR nih. Jadi ini sudut pusat. Nah, sudut POR, oke. Sudut PQR ya enggak? Lalu ditanyakan sudut QRS nih yang ini. Ini misalnya kita tanya Z ya. Kita cari Z-nya berapa. Ya, ini berapa nih? Ditanya, oke. Nah, ini ada dua sudut ya. Ada titik sudut dalam lingkaran, ada titik sudut luar lingkaran. Berarti kita akan menggunakan kedua konsep tersebut untuk mencari sudut ini nih. PQRS. Nah, sebelum cari QRS, kamu harus cari tahu dulu berapa sih besar ini nih. Sudut pusatnya, sudut pusat dari QOS ya. Karena QRS adalah sudut keliling dari sudut pusat QOS. Jadi kita harus cari tahu dulu QOS. Kita misalkan QOS-nya ini adalah Y. Oke. Nah, kita lanjutin dulu. Karena ini diketahui sudut dalam ya. Karena diketahui sudut dalam, ya enggak? Yang dimana rumusnya ditambah, ya kan? Berarti sudut PMR itu Z. Langsung aja. Z sama dengan 120. Supu satunya ya. Sudut supu 2-nya Y tambah Y dibagi 2. Z-nya itu adalah sudut dalam itu yang PMR kan? PMR nih, ini dalam ya. Berarti 5x. 5x sama dengan 120 tambah Y bagi 2. 2-nya pindah jadi 10x sama dengan 120 plus Y. Wah, gimana nih? Oke, kita lihat dulu deh. Yang satu lagi bikin sudut luar ya. Bikin satu lagi sudut luar. Kalau sudut luar, Z-nya apa? Dikurang ya. 120 dikurang Y dibagi 2. Z-nya 3X-nya enggak? Berarti 3X
sama dengan 120 min Y dibagi 2. 2-nya pindah berarti 6X sama dengan 120 min Y. Terus gimana? Nah, terus ini kita lakukan eliminasi ya. Kita lakukan eliminasi. Langsung aja ke sini ya. Berarti 6X sama dengan 120 min Y. Eliminasi boleh kurang, boleh tambah ya, tapi saya maunya tambah ya di sini. Tambah Y-nya kan udah sama kan variabel konstantanya. Jadi habis ya. Ini 240. Ini jadi 10X tambah 6X, 16X. Berarti X-nya sama dengan 240 bagi 16. Ya, 15 derajat. Pertanyaannya adalah ini Y-nya kan ya. Untuk mencari Y-nya, masukin ke sini nih. Ke persamaan ini boleh. Atau sini juga boleh. Ini masukin ke sini. Jadi nanti kamu dapat 6 kali 15 sama dengan 120 min Y. Ya. 120 min Y. Ntar saya hapus dulu ini. Takut bingung. Oke. Lanjut. 6 kali 15. 6 kali 15 itu adalah 30 kali 3 90 ya. 90 sama dengan 120 min Y. Pindah Y-nya berarti sama dengan 120 dikurang 90. Berarti Y-nya sama dengan 30. Nah, ini Y-nya 30. Berarti ini berapa QRS? Karena dia sudut pusatnya 30 ya. Karena dia 30 berarti ini setengahnya ya kan? Berarti ini sama dengan setengah dikali 30. Berarti sama dengan 15. Ya, ini jawabannya saya di sini ya. Jadi jawabannya 15 derajat sudut QRS ya. Oke. Kalau misalkan kalian masih bingung, silahkan klik di komen ya, atau misalkan boleh tanya via Google Classroom untuk bagi siswa-siswa dari NFBS. Semoga ini bermanfaat bagi kalian dan nantikan video selanjutnya mengenai pembahasan soal tentang sudut sudut keliling dan sudut pusat. Oke, nantikan video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.